Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Petang. Dalam konferensi pers yang diadakan oleh Badan Pengawas Pemilu di kantor Bawaslu hari ini, anggota Bawaslu Puadi menyampaikan bahwa Bawaslu menangani 70 perkara terkait dugaan pelanggaran pada masa kampanye pemilu 2024. Berikut keterangan lengkapnya. 35 perkara di tingkat pusat, ya, berkaitan tentang laporan, dan 35 perkara di daerah, laporan dan temuan. Kemudian 35 perkara di daerah bersumber dari 24 laporan aktivasi pada pemilu tahun 2019, laporan masyarakat hanya 19%. Dari 70 perkara yang ditangani, ini ada 26 perkara di register, yaitu ada 37%. Kemudian 40 laporan di register, ada 57%, dan 4 perkara masih diproses kajian awal dan perbaikan, ada 6%. Nah, ini berdasarkan jenis pelanggarannya atas 26 perkara yang diregister. Ada satu pelanggaran terdiri dari pelanggaran administrasi kaitannya dengan siaran partai politik di televisi. Kemudian 2 pelanggaran peraturan lainnya kaitannya dengan netralitas ASN, lalu diteruskan di Komisi Aparatur Sipil Negara, dan 23 laporan atau temuan masih dalam proses penanganan pelanggaran. Kemudian saya menyampaikan kaitannya dengan hasil penanganan pelanggaran konten internet atau siber, ya, terkait pemilu. Bawaslu menangani 126 dugaan pelanggaran konten internet cyber terkait pemilu. Nah, ini temuan tersebut berasal dari patroli pengawasan cyber. Nah, kemudian penelusuran melalui IMM, ya, yaitu Intelijen Media Monitoring. Jadi kita punya IMN di Bawaslu, ya, supaya untuk memudahkan memanage monitoring terkait beberapa media-media. Kemudian juga ada juga aduan masyarakat pelanggaran konten internet atau cyber yang ditemukan terdiri dari 3 jenis, yaitu berkaitan tentang ujaran kebencian, bagaimana diatur pasal 28 ayat 2, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, hoax, pasal 28 ayat 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian juga dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur di ketentuan pasal 280, 281, 282, pasal 283, kemudian pasal 287, pasal 292, dan pasal 304, serta pasal 306 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, berdasarkan jenis pelanggaran tersebut, ujaran kebencian sebanyak 124 konten, hoax sebanyak 1 konten, kemudian kaitannya dengan politisasi SARA sebanyak 1 konten, dan 8 konten yang menyasar ke penyelenggara pemilu. Kemudian belum lagi ditemukan pelanggaran konten yang tertuju pada partai politik maupun calon anggota legislatif untuk sebaran platform meliputi Facebook 52, kemudian Instagram 38, X 32, TikTok 3, dan YouTube 1 terhadap temuan di atas. Bawaslu telah 3 kali melayangkan permohonan kaitan dengan pembatasan akses konten kepada Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo Republik. Polres Majalengka Polda Jawa Barat menggelar upacara peringatan Hari Bela Negara ke-75 tahun 2023 di lapangan apel Polres Majalengka pada 19 Desember 2023. Upacara yang berlangsung dengan penuh hikmat ini dipimpin langsung oleh Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto. Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto memimpin langsung upacara peringatan Hari Bela Negara ke-75. Dalam momen yang syarat akan makna ini, Kapolres Majalengka membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mengusung tema Kobarkan Bela Negara untuk Indonesia Maju.
Selain Kapolres Majalengka, upacara peringatan ini dihadiri oleh Wakapolres Majalengka, Kompol Bayu Purdantono, pejabat utama Polres Majalengka, Kapolsek jajaran Polres Majalengka, serta perwira dan personel beserta aparatur sipil negara. Mereka berkumpul bersama untuk memperingati Hari Bela Negara, mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dalam amanat Presiden yang disampaikan oleh Kapolres Majalengka menekankan pentingnya semangat bela negara sebagai bagian integral dari kehidupan bangsa Indonesia. Tantangan ke depan semakin tidak terduga, ancaman yang datang bukan hanya ancaman fisik, tetapi juga ancaman yang tak kasat mata. Tantangan ke depan semakin tidak terduga. Kita bukan hanya menghadapi ancaman fisik, tapi juga ancaman yang tak kasat mata, pandemi, konflik global, revolusi teknologi, hingga krisis iklim telah membawa dampak dan resiko ketahanan negara. Kita harus memiliki jiwa bela negara sebagai pilar utama untuk menjadikan kita tangguh dan cerdas dalam menghadapi situasi yang tidak menentu. Semangat bela negara bukan hanya tanggung jawab aparat pertahanan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Ini adalah tugas kita bersama dalam menjaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Upacara peringatan Hari Bela Negara di Polres Majalengka ini diharapkan dapat menggugah semangat patriotisme, cinta tanah air, dan menjadi landasan untuk membangun Indonesia maju, sejahtera, dan berdaulat di kalangan personel kepolisian dan masyarakat umum. Tim Humas Polres Majalengka melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Petang akan segera kembali.